إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما مزيدا أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang sangat besar kepada kita. Nikmat yang mana Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di tempat yang terbaik di muka bumi, yaitu di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di tempat yang termulia ini, ya, juga dalam rangka kegiatan yang termulia, bermajelis ilmu yang di dalamnya penuh dengan keutamaan yang tidak bisa dinilai dengan dunia dan seisinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini adalah merupakan pertemuan yang ketiga dari kajian rutin kita yang kita adakan di masjid ini, yaitu Masjid Al-Ikhlas, Kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Dan yang sebelumnya kita adakan yaitu setiap ba'da Isya, namun dari jamaah meminta supaya dipindahkan ba'da maghrib. Ya, yang sebenarnya ba'da maghrib ini ada kegiatan belajar iqrah untuk anak-anak dari jamaah masjid, yang kemudian di malam hari ini kita liburkan. Kita isi dengan kajian rutin yang kita adakan setiap malam Sabtu ba'da Isya, kita pindahkan ba'da maghrib. Ya, di pertemuan yang sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang kaifiyat al-ibadah, yaitu tata cara beribadah. Bahwasannya ibadah harus terpenuhi padanya dua syarat. Syarat yang pertama adalah al-ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Itu beribadah kita harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, memurnikan ibadah ini kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak mencampurkan sedikit pun juga dengan kesyirikan. Kemudian syarat yang kedua adalah yaitu
ittiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah. Tidak membuat-buat ibadah dari ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Karena sesungguhnya apabila tidak terpenuhi salah satu dari dua syarat ibadah ini, maka ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan hasil dari kesimpulan yang disimpulkan oleh para ulama kita setelah mereka mengumpulkan seluruh dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih, yang kemudian mereka sepakat bahwasanya ibadah harus terpenuhi padanya dua syarat. Kemudian juga jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah itu pun harus terpenuhi padanya rukun. Jadi ada syurutul ibadah dan ada arkanul ibadah. Ada syarat-syarat ibadah dan ada rukun-rukun ibadah. Maka para ulama kita menyebutkan tiga dari arkanul ibadah. Jadi tiga dari rukun-rukun ibadah. Yang pertama adalah yaitu ar-raja. Berharap. Seorang yang dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya tersebut, mengharapkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan dalam Al-Qur'an dan juga disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih, berupa surga, dan kenikmatan-kenikmatan yang ada dalam surga, seperti meminum air telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam, berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah meridhoinya. Dalam keadaan Allah meridhoi orang yang beribadah kepadanya. Kemudian rukun yang kedua adalah al-khauf. Jadi seorang itu dia beribadah kepada Allah, wajib bagi dia untuk menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-khauf itu artinya takut. Itu takut akan siksaan Allah Subhanahu wa taala, takut akan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rukun yang ketiga adalah al-mahabbah, yaitu cinta, beribadah kepada Allah karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala.